Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Oke. Jadi tema yang akan aku bahas kali ini adalah, perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Rinoni Pujilisari, biasa dipanggil Puput. Di sini saya akan menyampaikan tentang Make Peace Healing Me Softly yang bersumber dari kajian Ustadz Abu Basam Umar Mita. Nah, kenapa mengambil tema ini? Aku mengambil tema ini karena relate dengan manusia, terutama kita sebagai mahasiswa. Menghilingkan, artinya tadi ya, temanya itu menghilingkan pikiran dan perasaan dalam lautan kedamaian. Kan kita sebagai mahasiswa pastinya sumpek gitu, sering sumpek, pikirannya tuh sering overthinking, perasaannya juga sering cemas. Nah, kita itu butuh banget yang namanya healing untuk mendamaikan pikiran dan perasaan kita yang sumpek itu tadi. Jadi perlu banget dibahas, terutama dalam perspektif Islam sendiri. Nah, dalam hadis itu, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan, penyakit, kekhawatiran, kesedihan, dan gangguan, bahkan duri-duri yang melukainya, melainkan Allah menghapus kesalahan-kesalahan karenanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ada 3 perkara yang Allah berikan ketika kita itu ridho dengan semua penderitaan yang udah kita lalui selama di dunia. Yaitu yang pertama, ampunan dari Allah dengan ganjaran berupa surga. Lalu yang kedua, kekuatan atas kelemahan dan kegelisahan. Lalu yang ketiga itu namanya manzilah atau kedudukan yang tinggi di surga yang hanya bisa didapatkan oleh orang yang dengan sakit psikis atau fisik selama dia di dunia. Nah, dari hadis tadi dan 3 perkara yang udah aku sebutin ini tadi, bahwasanya tidak ada satupun permasalahan yang kita hadapi kecuali dengan nama Allah yang sempurna dengan sifat-sifatnya, dan tidak ada satupun perkara dalam kehidupan kita yang tidak membutuhkan pertolongan Allah. Sifatnya yang sempurna dalam kehidupan menjadikan kita paham bahwa syukur yang kita berikan bersesuaian dengan hajat yang sama ketika kita membutuhkan Allah di setiap perkara pada kehidupan kita. Lalu yang selanjutnya surah Al-Mulk ayat 15, yakni belajarlah, jelajahilah dengan di segala penjuru muka bumi dan makanlah sebagian dari rezekinya. Di ayat itu Allah menggunakan kata famshu atau berjalan. Tetapi ketika Allah memerintahkan kita untuk kembali kepadanya, Allah itu mengatakan dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 50, yakni berlarilah, segeralah kembali kepada menaati Allah. Nah, di ayat kedua ini memberikan makna bahwa untuk urusan dunia kita hanya perlu berjalan, tapi untuk urusan kembali kepada Allah kita harus berlari. Ternyata ujung dari semua aktivitas adalah perjalanan kita untuk berlari menuju Allah. Jadi kita di dunia itu tugasnya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesumpek-sumpeknya kita sama pikiran kita, terus psikis kita juga terganggu. Itu harus pulangnya itu ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tempat pulangnya kita itu tetap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, ada 5 cara untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pertama itu ada syakwah. Ada yang tahu nggak syakwah itu apa? Nggak tahu. Nah, syakwah itu adalah curhat dan melapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, melapornya itu kalau kita sumpek banget sama urusan dunia ya, sama tugas-tugas. Nah, itu ketimbang kita melapor ke dosennya ya, lebih baik kita itu melapor ke Allah, karena ya yang bisa nolong kita itu siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan ikhtiar juga dari diri kita sendiri untuk bisa melakukan tugas yang ada di dunia itu. Lalu yang kedua ada hulwa. Itu apa? Ada yang tahu nggak teman-teman di sini? Nggak tahu ya? Oke, aku juga nggak pernah dengar. Jadi hulwah itu
ialah menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Jadi, terkadang bersama keramaian orang itu adalah penyakit juga yang membuat kita itu kayak resah atau ketika dalam keramaian kita merasa sendiri. Nah, gunanya menyendiri dengan Allah di sini adalah supaya kita lebih kalau kita suka sama orang kan biasanya kita berusaha mendekati. Nah, ini menyendiri dengan Allah itu juga sangat diperlukan ketika kita mendekatkan. Iya, betul sekali. Nah, lalu yang ketiga ada memaknai ibadah malam. Bertujuan untuk membangun koneksi diri kita kepada pencipta. Jadi ketika kita sholat tahajud itu pastinya kita harus memaknai lebih dalam. Ketika sholat itu kita harus tahu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus juga membangun hubungan antara kita dengan sang pencipta. Lalu yang keempat ada istihzarul qalbi atau menghadirkan di hati kita dalam setiap kehidupan. Lalu yang kelima ada ikhlas dengan mengingat Allah. Mengikhlaskan apapun yang kita lakukan dengan mengingat Allah yang menjadi tujuan. Jika kekecewaan karena kita juga ingin mendapatkan balasan kebaikan di sisi Allah, maka kita harus juga menghadirkan rasa ikhlas dalam diri kita semua. Ya, betul. Nah, sekian itu tadi yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman. Wah, bermanfaat sekali. Terima kasih sebelumnya sudah mau mendengarkan apa yang udah disampaikan tadi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.